Nah, sebenarnya apa sih goals yang mau Mas Roy tuju dengan mempertanyakan legalitas ijazah Pak Jokowi? Singkat saja, hanya dua kata aja. Dari dulu saya bilang dua kata, kejujuran dan kenegarawanan. Ketika kasus ini muncul justru ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat, Abang melihatnya ada unsur lain nggak dari kasus ini? Jelas, ini Pak Jokowi ini sasaran antara, bukan sasaran sebenarnya. Sasaran sebenarnya adalah bagaimana mereka ingin mengacau pemerintahan Prabowo Gibran. Apa sasaran utamanya adalah memakzulkan Wakil Presiden Mas Gibran digantikan oleh tanda petik ya, quote unquote tuh jagoan mereka. Mereka udah punya jagoan untuk itu. Perkara ini sebenarnya kan tidak rumit ya, dan harusnya tidak berujung kepada pemidanaan. Karena kalau sepanjang orang yang dituduhkan memperlihatkan ijazah, persoalan selesai kan. Oke Zanar, lo tahu nggak kalau kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya berujung pada penetapan tersangka para pelapornya. Tapi pertanyaannya, apa benar ini soal keabsahan atau cuma strategi saling serang antar dua kubu politik? Ya memang di tahun politik kayak gini bisa jadi ini bukan soal ijazah, tapi soal siapa yang ingin menggoyang kepercayaan publik. Nah sekarang gua bakal bikin lo paham dalam 10 minutes. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Pagi Pak, pagi banyak Pak. Mas Roy melihat kasus yang saat ini sedang Mas Roy hadapi ini lebih kepada kekuatan hukum atau kekuatan politik sih? Sebenarnya justru bukan hanya hukum dan politik ya. Awalnya nih pure science, pure ilmiah. Karena yang saya uji waktu itu adalah adanya temuan ketidakakuratan atau bahkan boleh dikatakan ketidakotentikan dari ijazah dan seterusnya, malah waktu itu kemudian malah berkembang ke skripsi milik Joko Widodo. Nah, kemudian itu sayangnya tidak ditanggapi secara ilmiah, tapi justru ditanggapi secara hukum. Nah, karena ditanggapi secara hukum, ya tidak ada kemudian orang yang kemudian tahu ya, akhirnya masuklah unsur politik. Bahwa sebenarnya saya sama sekali sudah tidak ingin kalau ini kemudian malah jadi politik, gak jelas. Nah, sebenarnya apa sih goals yang mau Mas Roy tuju dengan mempertanyakan legalitas ijazah Pak Jokowi? Singkat saja, hanya dua kata aja. Dari dulu saya bilang dua kata, kejujuran dan kenegarawanan. Oke, terakhir nih, Ya. apa jaminan tidak ada motif politik dari Mas Roy Suryo dengan terus meminta agar ijazah asli diperlihatkan? Ya, orang kan banyak mengejar-ngejar, bahkan wah pasti ada hubungan Roy Suryo dengan dulu partai politik yang lama. Satu, saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai politik saya. Meskipun tidak ada hubungan itu tidak berarti bahwa saya itu hubungannya buruk ya. Enggak, hubungan saya baik. Sebut saja lah, dengan Pak SBY baik, dengan Bu Mega baik, dengan semua pemimpin partai yang lain ya, Pak Surya Paloh baik. Tapi saya memang bukan orang politik, jadi nggak ada mau ditarik-tarik. Ada orang besar di baliknya, ada orang kurus, ada orang cungkring di baliknya, nggak ada. Nah, kalau saja memang nggak bisa disalahin. Ada orang mengkaitkan politik bahwa ini nantinya politik, sampai dengan misalnya hal yang saya usut kemarin, sampai ke Singapura itu adalah pemakzulan daripada Gibran Rakabuming yang nggak punya ijazah SMA ini, ya itu adalah konsekuensi politik dari yang bersangkutan. Tapi jangan salahkan kami, jangan salahkan saya. Kalau saya itu awalnya dan sampai dengan sekarang tujuannya sebenarnya adalah pure science, pure ilmiah. Tapi karena dilawan hukum, ya kemudian ada teman-teman lain yang membelanya secara politik. Banyak yang menyebut bahwa kasus ini sebenarnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum karena ini adalah hak warga negara untuk mempertanyakan keabsahan dokumen pejabat negara, hak publik gitu. Bagaimana tanggapan Pak? Kalau dia lakukan ini
dibalut dengan kata-kata undang-undang keterbukaan publik, dia salah besar untuk itu. Nah, ini bisa jadi presiden buruk nantinya, jurisprudensi nantinya kalau itu dilakukan. Artinya presiden sampai yang namanya kepala daerah itu akan diminta oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab itu dengan tujuan-tujuan kriminal nantinya. Ada pemerasan-pemerasan nantinya. Ini akan kacau ini untuk negara ini seperti ini gitu. Ketika kasus ini muncul justru ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Abang melihatnya ada unsur lain nggak dari kasus ini? Jelas ini Pak Jokowi ini sasaran antara, bukan sasaran sebenarnya. Sasaran sebenarnya adalah bagaimana mereka ingin mengacau pemerintahan Prabowo Gibran. Apa sasaran utamanya adalah memakzulkan Wakil Presiden Mas Gibran digantikan oleh tanda petik ya, quote unquote tuh jagoan mereka. Mereka udah punya jagoan untuk itu. Ya. Jadi bukan semata-mata yang dikatakan dibungkus dengan demokrasi lah, permintaan rakyat lah. Bukan itu. Mereka ini politis. Bukan sesuatu yang memang niat dari mereka sebagai peneliti. Tidak. Hasil penelitian aja saya katakan buku dia itu buku sampah. Kenapa? Sumber primernya, data primernya itu tidak ada. Yang pakai secondary data primer. Ya. Kedua, metodologinya tidak jelas, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada studi komparasi. Dan dia selalu mengagung-agungkan masalah bukunya dia. Coba lihat, bukunya dibuat dari AI, bukan murni dibuat dari pemikiran mereka. Tadi kan Abang menyebut kalau orang yang dilaporkan itu menunjukkan ijazah aslinya selesai. Nah kemudian kan kalau dari pihak yang dilaporkan ini kan bilang bahwa ijazah akan ditunjukkan saat persidangan karena itu sesuai ketentuan. Apa benar seperti itu Bang? Nggak ada juga ketentuan begitu. Misalnya ada orang yang menuduh saya punya ijazah palsu, ya gampangnya kalau saya punya niat baik untuk meredakan persoalan, saya tinggal tunjukkan kan. Selesai, dan tidak harus juga mempidanakan orang untuk urusan-urusan tertentu yang mungkin ditudingkan kepada kita, karena konsep pemidanaan itu kan ultimum remedium ya, obat terakhir. Nah ini belum pakai obat pertama, kedua, ketiga sudah pakai obat terakhir aja langsung gitu ya. Menurut Abang nih, apakah publik punya hak untuk menanyakan keaslian ijazah presiden? Ya punya dong, kan setiap penyelenggara negara ya perlu dipertanyakan oleh publik kalau publik merasa perlu mengetahui sesuatu. Nah ini tugas publik juga untuk menyampaikan hal-hal yang mereka patut duga. Oleh karena itu tugas penyelenggara menyampaikan kebenaran yang mereka yakini dengan data-data yang mereka miliki. Kan penyelenggara negara kekuatannya banyak ya. Nah kalau publik ya boleh-boleh saja menuding ya, kalau dalam perspektif saya publik nggak apa-apa menuding penyelenggara negara. Setelah Bang melihatnya ini masih dalam koridor kasus hukum atau sudah menjurus kepada adanya pertikaian antar kepentingan politik Bang? Saya selalu berpikir kalau sudah masuk ke ranah politik tentu ada nuansa politik yang kental ya. Tetapi dalam sektor publik harus dianggap bahwa apa saja sudut pandang politik publik perlu direspons sebaik-baiknya sebagai pejabat, mantan pejabat, agar kemudian seluruh persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Kalau tidak siap dikritik, difitnah, bahkan dicaci maki, ya nggak usah jadi pejabat. Karena kitohnya pejabat itu ya dikritik, dicaci maki, difitnah dan lain-lain. Efek ke faktor verifikasi KPU sendiri nih, konsekuensi ke KPU-nya sendiri apa nih Bang dari kasus ini Bang? Oh iya, KPU bagi saya salah satu pokok permasalahan penyelenggaraan demokrasi. Kalau kemarin dalam proses verifikasi dia bisa meyakinkan publik bahwa itu semua adalah benar tanpa keraguan sama sekali, bagi saya sudah selesai persoalan ini. KPU dipercaya publik ya kalau betul-betul melakukan verifikasi dengan baik. KPU sendiri ragu, bahkan mau berencana melindungi dirinya ya dengan mengeluarkan kebijakan agar seluruh data KPU tidak bisa dibawa ke pengadilan
Untung orang semua mengkritik ya, lalu dicabut lagi. Di titik ini KPU sendiri sebenarnya patut dicurigai ya. Ya oke Zoners, sekarang gue mau nanya-nanya sama warga, kira-kira apa ya tanggapannya soal kasus ijazah Jokowi? Mas Henry mau nanya nih, dari adanya kasus ijazah Jokowi ini, menurut Mas Henry, perlu nggak sih pejabat publik ini menunjukkan ijazah aslinya kepada publik? Sangat perlu. Kenapa? Karena itu untuk biar kita tuh tahu apa yang harus, ketika kan mereka kan adalah orang-orang yang akan kita pilih ya, mewakili kita gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu dia beneran kompeten atau tidak, seperti itu. Publik boleh loh mempertanyakan bahkan keaslian dokumen negara sekalipun, tapi tidak boleh dilakukan dengan menebar tuduhan tanpa dasar. Transparansi itu penting, tapi jangan sampai berubah menjadi senjata politik untuk saling menjatuhkan. Kritis itu perlu, asal tetap berpijak pada fakta dan akal sehat. Sampai jumpa.